Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mutia Rahma dari Prodi D4 Akuntansi, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan cara atau tutorial membuat siklus perusahaan jasa dengan menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, yaitu menu utama. Di menu utama, ditulis manual, nama perusahaan yaitu CV Harum Semerbak, dan letak dari perusahaan tersebut di Jalan Kudori, 9 Wates. Lalu, untuk periodenya disesuaikan dengan perusahaan tersebut dengan cara klik data, lalu data validation, lalu ditulis allow-nya dipilih list, lalu ditulis source-nya itu dari bulan Januari sampai bulan Desember, lalu klik OK, lalu disesuaikan tadi di perusahaan jasanya yaitu bulan Januari, dan tahunnya ditulis manual yaitu tahun 2009. Next, ada daftar akun. Di daftar akun ditulis dengan judul manual, CV Harum Semerbak, daftar akun, lalu untuk nomor akun dan nama akunnya ditulis secara manual, disesuaikan dengan nama akun dan nomor akun dari perusahaan jasa tersebut. Next, untuk daftar customer atau piutang dan daftar supplier dan hutang juga disesuaikan dengan perusahaan jasa tadi, ditulis dengan manual atau diketik dengan manual. Saldo awalnya juga diisi, disesuaikan dengan perusahaan jasa. Oke, lalu next, neraca awal. Neraca awal yaitu seperti biasa ditulis manual, judul atau nama perusahaan yaitu CV Harum Semerbak dan neraca awal. Lalu untuk periodenya ada ditulis dengan rumus atau diketik dengan rumus sama dengan periode, dalam petik periode, dan satu, ini maksudnya satu itu adalah tanggal neraca saldo awal, lalu dari menu utama F5 dan menu utama H5 diperoleh periode 1 Januari 2009. Lalu untuk kode customer dan nama customernya ini di copy paste dari daftar akun tadi, lalu untuk debit kreditnya ditulis secara manual, lalu untuk total di sum dari total debit dan total kredit. Next, masuk di jurnal umum. Di jurnal umum tadi sama judulnya ditulis secara manual, lalu untuk periodenya tanda petiknya yang ini dikosongi karena ini awal periode. Maaf. Lalu tanggalnya ditulis secara manual atau bisa juga ditulis dengan rumus sama dengan date 2009 tahun, bulan, tanggal. Tanggalnya ditulis dari tanggal transaksi jurnal umum, jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Nomor buktinya juga disesuaikan dari nomor bukti transaksi, jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Lalu untuk kode customer dan suppliernya sama dari data, lalu data validation, diperoleh list, lalu search-nya diisi dengan kode customer dan kode supplier. Lalu klik OK. Lalu untuk keterangan ditulis secara manual, kode akun ditulis secara manual, lalu untuk nama akunnya, nama akun di bagian debit dan kredit ini sama, rumusnya hampir sama, yaitu sama dengan VLOOKUP, F11 dari kode, lalu koma ini diblok dari daftar akun, yaitu B9 sampai C32,2,0. Jumlahnya atau nominalnya ditulis secara manual disesuaikan dengan transaksinya. Nah, untuk bagian kode customer dan supplier ini diisi sesuai transaksi, yaitu yang membayar utang atau pelunasan piutang di perusahaan tersebut. Disesuaikan. Lalu next, ada buku besar. Nah, di buku besar ini sama tadi periodenya, dengan rumus yang sama. Lalu di kode akun, ditulis dengan data validation, yaitu memasukkan seluruh nomor akun dari perusahaan. Lalu klik OK. Lalu klik yang pertama, yaitu kasih tangan. Nah, untuk nama akunnya ditulis dengan rumus sama dengan VLOOKUP, D10 dari kode akun, lalu di blok dari daftar akun B9 sampai C32,2,0. Lalu saldo awalnya ditulis dengan rumus sama dengan if, or, logical testnya or, lalu left, ini adalah logical, lalu D10 tadi di kode akun, lalu koma 1, ini yang ini adalah yang tanda petik ini adalah logical 1, lalu yang ini adalah logical 2, lalu koma VLOOKUP D10, koma di blok dari neraca awal, lalu koma if, or, left, sama tadi ini 2 ini logical 1 dan 3 ini logical 2, lalu dan 4 ini adalah logical 3, lalu koma VLOOKUP D10 dari kode akun sama koma neraca awal di blok D10 sampai 32. Peroleh saldo awal. Saldo akhirnya yaitu dari H50 dari ini, dari total H50. Nah, yang ini akan memunculkan sesuai dengan nama akun, misalnya seperti ini. Nah, akan muncul buku besar sesuai nama akun.
dan seterusnya. Lalu next ada buku besar pembantu piutang, kurang lebih caranya sama, yaitu masukkan kode customer dulu dengan data, klik data, lalu data validation, diisi sesuai dengan kode customer di search-nya, lalu klik OK. Untuk nama customer-nya dengan rumus sama dengan VLOOKUP, E12 tadi dari kode customer, lalu masukkan dari sheet customer dan supplier, B10 sampai D14, 2,0. Lalu untuk kode akunnya, yaitu kode akun dari piutang usaha, lalu saldo akhirnya sama dengan H35. Oke. Nah, ini juga akan diperoleh sesuai dengan kode akunnya, misalkan C01, lalu C02, dan seterusnya. Lalu next, buku besar pembantu utang. Kurang lebih caranya juga sama, yaitu kode suppliernya itu ditulis dengan data, lalu data validation, source-nya diisi sesuai dengan kode supplier, lalu klik OK. Nama suppliernya diketik dengan rumus sama dengan VLOOKUP, E12 dari kode supplier tadi, lalu koma, mengeblok sheet customer dan supplier. Kode akunnya yaitu kode akun dari utang usaha, dan saldo akhirnya sama dengan H35. Nah, ini juga akan muncul sesuai dengan kode suppliernya. Ini. Nah, dan seterusnya. Lalu next, ada neraca saldo. Yang pertama adalah ini sama, periodenya sama, tapi diganti di bagian ini 31 karena neraca saldonya tanggal 31 Januari 2009. Untuk kode akunnya, copy paste dari daftar akun, lalu untuk nama akunnya dengan rumus seperti berikut ini sama dengan VLOOKUP, lalu C14 dari kode akun, dan koma di blok dari daftar akun, 2,0. Untuk debitnya dengan rumus seperti berikut ini sama dengan if or ref C14,1 tadi ini. Satu ini adalah logical 1, ini logical 2, di mana adalah logical 2 sama, dimasukkan rumusnya, lalu VLOOKUP C14 neraca awal B10 E33, jadi ini ngeblok neraca awal, lalu plus sum if dari jurnal umum F11 sampai F33, lalu jurnal umum H11 sampai H33 dikurangi dengan I11 sampai I33, lalu K11 sampai K33. Sum if, ini dengan rumus sum if. Peroleh hasil sesuai dengan neraca. Nah, totalnya yaitu sum, disum dari debit dan kredit. Untuk mengecek saldo atau cek saldo seimbang atau tidak seimbang itu dengan rumus sama dengan if dalam kurung N dalam kurung E38 ini adalah total debit, lalu F38 ini adalah total kredit. Nah, ini koma sama dengan 0, lalu kita petik if sama saldo seimbang, saldo tidak seimbang. Apabila saldo tidak seimbang akan muncul saldo tidak seimbang, tapi ini saldonya seimbang, jadi akan muncul saldo seimbang. Nah, ini saldo seimbang. Nah, ya. Next, ada neraca saldo setelah penyesuaian. Caranya hampir sama dengan neraca saldo tadi, yaitu dengan kode akunnya ini dari daftar akun. Nah, lalu nama akunnya sama dengan VLOOKUP, C14 dari kode akun, dan diblok dari daftar akun. Lalu debitnya dengan rumus sama. Bedanya, di neraca saldo setelah penyesuaian ini, tadi jurnal umumnya itu hanya sampai, dibloknya hanya sampai jurnal umum saja. Nah, kalau ini, jurnal umum transaksi. Nah, kalau ini, dibloknya sampai jurnal penyesuaian, yaitu F11 sampai F39, H11 sampai H39, dikurangi sum if tadi, sum if, I11 sampai I39, K11 sampai K39. Peroleh hasil sesuai dengan yang sudah dihitung, lalu totalnya di sum. Nah, lalu cek saldo. Nah, saldo seimbang sama E30 sama dengan if dalam kurung N dalam kurung E38. Nah, E38 dari apa? Total. Lalu F38 juga dari total kredit. Nah, apabila saldo tidak seimbang, kamu saldo tidak seimbang. Apabila saldo seimbang, kamu saldo seimbang. Lalu next, laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini juga periodenya sama, 31 Januari. Lalu di kode akunnya. Nah, quick data, lalu data validation. Nah, source-nya ini diisi dari daftar akun, bisa diblok dari daftar akun, yaitu B9 sampai B32. Oke. Kalau nama akunnya sama dengan VLOOKUP C39, daftar akun, ya, dan seterusnya. Lalu untuk nominalnya dari sama dengan if C39 dari kode akun sama dengan 411 itu adalah akun penghasilan laundry, lalu VLOOKUP dalam kurung C39, dari NSSP nominalnya C14 di blok, lalu dikurangi VLOOKUP jadi NSSP juga, ini bagian debit dan C, nah ini bagian debit dan kredit sama di blok seluruhnya. Nah, 3,0 ya. Nah, kurang lebih sama, total beban juga sama. Lalu laba bersihnya diperoleh dari total pendapatan bersih dikurangi dengan total beban. Nah,
F15 dikurangi F28, diperoleh hasil seperti ini. Oke, next. Laporan ekuitas. Nah, laporan ekuitas, modal awalnya, nah ini copy paste dari, bisa diambil dari neraca saldo, bagian modal awal perusahaan, modal neraca saldo awal, lalu laba rugi. Nah, ini diperoleh dari nominalnya, diperoleh dari laba rugi yang sebelumnya, lalu privanya diperoleh dari neraca saldo. Nah, ini adalah penambahan atau pengurangan modal ini dari laba rugi dikurangi dengan priva, diperoleh hasil seperti ini. Lalu modal akhir periodenya dari modal awal ditambah dengan modal ini. Nah, next, laporan neraca. Laporan neraca, yang pertama, kode akunnya ditulis secara manual, lalu di akun aktiva diperoleh dengan rumus sama dengan if C15 dari kode akun sama dengan 0, tanda petik, VLOOKUP C15, diblok dari daftar akun tadi sama, ya. Lalu sama dengan aktiva tetap, dengan hutang lancar, hutang jangka panjang dan modal sama caranya. Lalu yang dibedakan dari nominal, yang berbeda adalah nominal, yaitu sama dengan rumusnya if C15 sama dengan 0, tanda petik, nih value of if true-nya tidak ada, lalu VLOOKUP, lalu C15 dari kode akun tadi yang neraca awal di blok, neraca awalnya dari ini B10 sampai 33,3,0, lalu ditambah sum if jurnal umum, ya jurnal umumnya dari F11 sampai ini E59 ya teman-teman, E59, laporan neraca, lalu jurnal umum sama, maaf 59. Ini bagian debit, ya, dikurangi sum if jurnal umum I11 sampai 59 tadi, 59 sama, laporan neraca jurnal umum K11 sampai K59. Total aktiva, jadi dari total aktiva lancar ditambah total aktiva tetap. Nah, untuk utang usaha, nah di bagian utang usaha ini yang membedakan dari nominal aktiva, yaitu di aktiva tadi didahului dengan jurnal umumnya dari F11 dan F59 serta jurnal umum H11 sampai mohon maaf ya, H11 sampai H59. Nah, kemudian kalau di bagian pasifa ini dibalik. Jadi dari I dulu, I11 sampai I59, dan K11 sampai K59, lalu dikurangi sum if tadi. Nah, jurnal umumnya dikurangi F11 sampai F59 dan H11 sampai H59. Nah, diperoleh total pasifa ini dari total hutang lancar ditambah total hutang jangka panjang ditambah modal. Oke. Lalu cek saldo. Nah, sama caranya. Nah, sama dengan if dalam kurung N dalam kurung E36 ini dari E36 ini dari total pasif, total aktiva, mohon maaf. Lalu H36 dari total pasifa. Nah, ini akan diperoleh nanti saldo seimbang dan saldo tidak seimbangnya. Next. Ada neraca saldo setelah penutup. Caranya juga hampir sama dengan neraca saldo dan neraca saldo setelah penyesuaian tadi, yaitu kode akunnya yang pertama itu diblok dari daftar akun, lalu nama akunnya sama dengan VLOOKUP C14 ini, daftar akun ini diblok dari daftar akun, 2,0 akan diperoleh daftar akunnya sesuai dengan kode akun tadi. Nah, debitnya ya, ini sama dengan if dalam kurung or dalam kurung left dalam kurung C14 ini kode. Nah, ini satu ini tadi logikal 1 105, logikal 2. Nah, ini 312 ini adalah akun prefer. Nah, VLOOKUP, lalu VLOOKUP ini diblok neraca awalnya plus sum if. Nah, jadi jurnal umum tadi ini jurnal umum dari F dan H dikurangi dengan sum if jurnal umum dari I dan K. Beroleh hasil seperti ini. Lalu totalnya sum. Nah, cek saldo sama caranya dengan if dalam kurung N dalam kurung E38 ini dari total debit dan total kreditnya. Nah, akan diperoleh saldo seimbang. Nah, lalu di perusahaan ini ada tambahan jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik itu dibuat dari jurnal penyesuaian ya. Nah, tanggalnya ditulis sama dengan date, tahun, bulan, dan tanggalnya 1 Februari. Mohon maaf. Lalu kodenya disesuaikan dengan kode yang jurnal dibalik. Nah, dengan nama akunnya itu dengan rumus sama dengan VLOOKUP D14 disesuaikan dengan kode, lalu diblok daftar akunnya. Nah, ya, 2,0 akan diperoleh seperti itu. Dan cek saldo, saldonya seimbang, caranya sama. F17 ini dari total debit, dan ini dan I17 dari total. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.